Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini selaku kelompok 5 mata kuliah perbandingan hukum tata negara, insya Allah akan mencoba mempresentasikan hasil belajar kami yang telah kami susun dalam makalah kami yang berjudul Otonomi Daerah. Dalam makalah kami ini terdapat poin-poin penting yang akan kami sampaikan, diantaranya yaitu yang pertama, otonomi daerah yang berlangsung pada masa Orde Lama, kemudian otonomi daerah yang berlangsung pada masa Orde Baru, dan yang terakhir otonomi daerah yang berlangsung pasca reformasi. Adapun kelompok kami terdiri dari 4 orang. Yang pertama, Saudari Ade Megalia Utami, kemudian saya sendiri Hana Amalia Rahmah, dan yang ketiga Saudara Fauzan Gufron, kemudian yang terakhir Saudara Nana Sumarna. Ya baik, mungkin untuk poin pertama yaitu mengenai otonomi daerah yang berlangsung pada masa Orde Lama, insya Allah akan disampaikan oleh saya sendiri. Ya langsung saja, yang sebagaimana yang kita tahu bahwa pada masa pemerintahan era Orde Lama, pada saat itu pemerintah Indonesia masih diwarnai dengan pergantian konstitusi yang terjadi secara terus-menerus, di mana hal ini sangat memengaruhi ketetapan pemerintah terhadap daerah-daerah yang ada di Indonesia. Dan mengingat juga bahwa pada saat itu sekitar tahun 1945 sampai 1949 Indonesia masih berjuang mencoba mengusir pemerintah Hindia Belanda yang juga mencoba untuk merebut kembali Indonesia dari tangan rakyat Indonesia, dari tangan bangsa Indonesia. Nah, pada saat itu pemerintah Indonesia baru mengeluarkan 2 peraturan mengenai atau yang mengatur mengenai pemerintahan daerah. Adapun undang-undang tersebut diantaranya yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, dan yang kedua Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948. Mungkin adapun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, undang-undang ini mengatur mengenai kedudukan peraturan mengenai Komite Nasional Daerah. Nah, undang-undang ini berjalan sangat singkat, sebab pada saat itu Indonesia baru saja merdeka pasca proklamasi, dan pada saat itu Indonesia masih belum memiliki perangkat kenegaraan yang memadai. Nah, undang-undang ini juga dibentuk pada tanggal 23 November tahun 1945. Nah, tadi karena Indonesia baru melewati masa-masa awal kemerdekaan pasca proklamasi, jadi Indonesia masih belum memiliki perangkat kenegaraan yang memadai dan lengkap gitu. Nah, pada saat itu pemerintah baru hanya membentuk Komite Nasional sebagai pembantu presiden, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, hal ini terdapat atau disebutkan di dalam peraturan peralihan Undang-Undang 1945 yang bunyinya, sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini. Nah, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan Komite Nasional. Nah, Komite Nasional ini tadi KNIP. Nah, undang-undang ini ternyata sulit diterima atau sukar diterima oleh daerah-daerah seperti Pulau Jawa dan Madura gitu, karena mereka berpikir bahwa daerah Kesultanan Yogyakarta dan Kesultanan Surakarta di Solo itu pun masih belum jelas diatur oleh pemerintah gitu, dan juga karena mereka mungkin ada rasa iri ya, karena pemerintah masih sangat mengakui dan menghargai kedua daerah tersebut, yang dimana kedua daerah tersebut sangat diakui oleh pemerintah Hindia Belanda, meskipun kedua daerah tersebut diberikan batasan
dan intervensi. Nah, kemudian berlanjut ke undang-undang berikutnya, yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, di mana undang-undang ini terbentuk ketika ibu kota atau pemerintahan Republik Indonesia ini dipindahkan ke Jakarta pada tanggal 10 Juli tahun 1948. Nah, undang-undang ini, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948 ini tidak disahkan oleh DPR, melainkan disahkan oleh BPKNIP gitu. Nah, adapun isi-isinya gitu, isi-isi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, yaitu yang pertama diantaranya, pemerintah daerah dinyatakan terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Pemerintah Daerah. Poin nomor 1 ini terdapat dalam pasal 2 ayat 1. Nah, kemudian kepala daerah menjabat sebagai ketua Dewan Pemerintah Daerah. Nah, ini terdapat dalam pasal 2 ayat 3. Kemudian poin yang ketiga, anggota Dewan Pemerintah Daerah dipilih oleh dan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Apabila anggota Dewan Pemerintah Daerah berhenti dari keanggotaannya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka dengan sendirinya yang bersangkutan juga berhenti dari keanggotaan Dewan Pemerintahan Daerah atau sebaliknya. Kemudian poin yang keempat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang membuat pedoman untuk Dewan Pemerintah Daerah guna mengatur cara menjalankan kekuasaan dan kewajibannya yang sebelumnya diberlakukan harus mendapatkan persetujuan dari Presiden. Nah, poin keempat ini terdapat dalam pasal 15. Kemudian poin kelima, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan undang-undang pembentukan bagi tiap-tiap daerah. Nah, ini poin kelima ini terdapat dalam pasal 23. Dan yang terakhir, poin keenam, sekretaris daerah tidak dikenal. Yang ada hanyalah sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang juga merangkap sekretaris Dewan Pemerintahan Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas usul Dewan Pemerintah Daerah. Nah, ini diatur dalam pasal 20. Dari 6 poin tersebut dapat kita cermati bahwa atau dapat kita simpulkan bahwa pemerintah pusat sangat menghargai keberadaan daerah-daerah sebagai satu kesatuan masyarakat yang berbudaya dan memiliki karakteristik tersendiri. Kemudian kekuasaan kepala daerah diminimalkan, yang dikedepankan adalah kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah gitu. Nah, yang ketiga, kesimpulan yang ketiga dari pasal-pasal tadi, daerah memiliki nuansa parlementer. Dengan demikian, sebenarnya tidak sejalan dengan Undang-Undang 1945 yang menganut asas presidensial. Walaupun demikian, penyimpangan ini mungkin masih dalam masa awal kemerdekaan. Selanjutnya, masih menyangkut pemerintahan daerah. Dalam kurun waktu 1950 sampai 1959, pemerintah tidak mengeluarkan satupun undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 131, 132 sampai 133 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 UUDS 1950. Dalam ketiga pasal tersebut ditegaskan antara lain, peraturan perundangan yang ada di daerah-daerah sebelumnya tetap berlaku sampai ada penggantinya. Kemudian yang kedua, pemerintah akan memberikan otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Dan yang ketiga, mempertegas kedudukan daerah-daerah swapraja atau bekas kerajaan yang pemerintahannya memiliki kekhususan. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948
yang hanya berlaku di wilayah Republik Indonesia dinyatakan tetap berlaku. Sedemikian pula Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1950 yang berlaku di wilayah Indonesia Timur juga tetap berlaku, serta peraturan-peraturan peninggalan Belanda yang ada di daerah-daerah bagian lainnya sampai dengan tahun 1956. Pengaturan pemerintah daerah masih berjalan sendiri-sendiri sesuai keadaan sebelumnya sampai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan saya serahkan kepada teman saya untuk materi-materi atau poin-poin selanjutnya mengenai otonomi daerah pada masa Orde Baru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.